Ustaz, apa yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada orang yang ingin masuk Islam? Tayyib. Pertama, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid pertama, Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Mana penghapusnya? Baik. Jazakallah khair. Untuk antum, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Masya Allah. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Antum yang ngapus, insya Allah dapat pahala yang sama dengan menulis tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Karena itu supaya dibagi-bagi, saya nggak nulis dulu sebentar ya. Sebentar, supaya kita tahan pelan-pelan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Babul Muqaddimah. Kalau nggak punya hadis Muslim, kitab Muslim cari di Al-Arba'in. Itu lebih singkat, 42 hadis. Hadis nomor kedua, hadis Jibril. Perhatikan kalimatnya. Malaikat Jibril, singkatnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar jadi manusia. Kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Ketika kami sedang duduk santai bersama Rasulullah SAW. Antum bayangkan sahabat itu, orang-orang baik dekat dengan Nabi, dalam keadaan santainya pun ingin ngobrol santai, yang dicari orang baik. Itu manhaj kita. Jadi kalau Anda ingin bergaul dengan siapapun di kantor, bertetangga dan sebagainya, cari orang baik. Karena orang baik itu dalam candanya saja pasti ada manfaatnya. Kalau orang tidak baik, jangankan candanya, seriusnya pun bisa bermasalah. Bisa bermasalah dia. Maka mereka mencari Nabi SAW, duduk dengan Nabi. Tiba-tiba ittala alaina rajulun syadidu bayan di thiyabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki di hadapan kami, pakaiannya putih bersih. Syadidus sawadi sa'ari, rambutnya hitam mengilat. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak di wajahnya bekas-bekas capek perjalanan. Wa la ya'rifu minna ahadun, dan kami enggak kenal siapa dia. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba dia datang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, kemudian merekatkan lututnya ketemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada kafai ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, lantas dia mulai bertanya. Ini jawaban yang tadi dimaksudkan. Mal Islam, Muhammad mal Islam. Ya Muhammad, apa yang harus diajarkan tentang Islam pertama kali? Apa itu inti keislaman? Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, ingin mendalami tentang Islam, maka hadis ini menunjukkan kepada kita pokok-pokok keislaman. Jadi jangan sampai masuk Islam belajar yang tinggi-tinggi dulu, tidak. Ini dulu poinnya. Satu, antashhada anna ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan cara menyembah Allah ikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadatnya dua, mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah, yang kedua mengikuti Nabi, mengakui Nabi sebagai Rasul yang harus diikuti dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, karena itu kalau ada seseorang misalnya mau masuk Islam, pertama syahadatkan dulu. Langsung aja, nggak usah banyak pembukaan ya. Saya perhatikan ada orang mensyahadatkan diajak istighfar dulu. Istighfar dulu ya. Bapak itu banyak dosa sebelumnya Pak ya. Sekarang mau masuk Islam, alhamdulillah ya. Betapa dosa yang banyak kan diampuni oleh Allah. Pembukaan sampai setengah jam. Baik, ibu bapak sekalian, mohon izin ya. Keterangan Quran mengatakan, mohon izin, Allah itu tidak akan pernah menerima istighfar yang belum bersyahadat. Tidak ada faedahnya Anda istighfar, karena Anda belum bersyahadat. Jadi istighfar itu kan permohonan ampun. Non-muslim bermohon ampunan pada Allah nggak akan nyambung. Nabi aja memintakan ampunan bagi yang belum beriman, nggak diterima oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam mohon ampunan untuk anaknya karena dia belum mau berislam, nggak diterima. Jadi yang akan diterima adalah ketika dia bersyahadat dulu. Ketika bersyahadat gugur semua dosanya. Hati-hati. Ketika Anda memberikan kalimat-kalimat panjang, ayo istighfar, tiba-tiba meninggal dunia belum bersyahadat, siapa yang tanggung jawab? Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampaikan kalimatnya. Setelah itu tidak cukup dengan bersyahadat. Quran surah ke-47 ayat 19. Tayyib fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu, belajar untuk meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu belajar tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi setelah masuk Islam, yakin Allah sebagai Tuhan, pelajari bagaimana keadaan Allah itu, sifat-sifatnya. Allah punya sifat apa saja? Kalau ingin berdoa bagaimana? Bagaimana menetapkan ketuhanan Allah? Sehingga ketika dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawab. Kenapa kamu menyembah Allah bukan menyembah Tuhan yang lainnya? Kita bisa jawab. Ini kadang-kadang orang sudah banyak syahadat, tapi karena tidak belajar ilmu syahadat, akhirnya mohon maaf, dikasih supermi, pindah keyakinan.
Dikasih kedudukan, pindah keyakinan. Melihat pasangan tampan, pindah keyakinan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ayo belajar, sehingga dengan itu paham kita semua. Setelah itu baru belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, belajar tentang haji dan sebagainya. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah kebaikan kita akan lebih meluas lagi. Allah Ta'ala a'lam bishawab.